Amin, saudara sekalian, kita sudah selesai dengan seri khotbah yang kemarin dan kita akan memulai seri khotbah yang baru, warisan kasih. Siapa yang suka warisan di tempat ini? Nggak ada yang suka, bagaimana? Kalau ada warisan nanti saudara berantem. Ya, siapa yang sudah pernah mendapat warisan? Wah, angkat tangannya malu-malu. Saudara, warisan, kalau kita berbicara tentang warisan, selalu berbicara tentang warisan harta, uang gitu kan, tanah gitu kan. Uang bisa plus, bisa minus. Kalau warisan harta yang minus berarti saudara mewarisi utang yang kita tidak mau, ya. Nah, kalau berbicara tentang warisan selalu berbicara tentang sesuatu tangible ataupun harta benda yang bisa kelihatan gitu ya. Tetapi Salomo ya dengan hikmatnya mengatakan, saya bekerja seumur hidup, saya mengumpulkan harta, tapi setelah saya mati saya tidak bisa menikmati. Ya, ada hikmatnya ya kan? Dia mengatakan sebaiknya kita mewariskan hikmat bagi orang-orang saudara kita. Nah, saudara, Abraham, hari ini kita akan berbicara tentang Abraham. Amin. Nah, Abraham itu diberkati luar biasa karena dia taat dan setia kepada Tuhan, betul? Dia diberkati sangat-sangat kaya. Tetapi ketika dia tidak mempunyai keturunan, ya, belum ada Ishak, dia mengatakan dia menyesali karena yang akan mewarisi semua hartanya adalah bujangnya, Eliezer. Ada firman Tuhan mengatakan, apa gunanya yang mewarisi kekayaan saya adalah budaknya, Eliezer, orang kepercayaannya. Saudara, dan kemudian hari ini kita akan belajar warisan daripada Abraham. Judul khotbah hari ini ada, judul serinya warisan kasih. Jadi ada 5 seri, semuanya berbicara tentang kasih. Hari ini kita berbicara tentang kasih yang berkorban, belajar daripada Abraham. Ya, kalau saya bertanya kepada saudara, apa yang saudara ingat tentang Abraham? Bapak orang beriman. Terus apa lagi? Bapak segala bangsa, anaknya banyak gitu ya. Ya, itu berkat, saudara. Kita akan melihat itu berkat dari Tuhan ketika punya anak banyak. Keturunannya seperti pasir di, ya, Bapak segala. Kita selalu ingat bahwa Abraham itu adalah orang beriman. Dan saudara tahu bahwa di dalam kitab Ibrani pasal 11 itu menuliskan pahlawan-pahlawan iman. Dan penulisan bagian Abraham itu yang paling banyak, karena memang dia sangat-sangat beriman. Nah, tetapi kalau kita lihat hari ini, ya, iman. Abraham tidak diragukan lagi tentang imannya. Ya, dari awal dipanggil dari kampung halamannya sampai selesai hidupnya, dia adalah orang beriman. Bahkan saking beriman aja kepada Tuhan sampai di firman Tuhan di kitab Yakobus mengatakan Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Ya kan? Sebelum lagu Israel, I'm the friend of God, Abraham sudah disebut sebagai sahabat Allah karena dia beriman. Nah, tapi hari ini kita melihat ada sesuatu yang sangat-sangat dalam. Mengapa tingkat Abraham disebut sebagai bapak orang beriman? Kenapa dia beriman? Saudara, hari ini kita belajar ada kasih yang berkorban dalam kehidupan Abraham. Amin. Apa itu kasih berkorban? Kasih berkorban itu dapat merujuk pada tindakan menyerahkan sesuatu yang berharga atau penting demi kesejahteraan kebahagiaan orang lain. Ya. Berapa banyak saudara sudah melakukan kasih berkorban? Apa saudara melakukan kasih timbal balik? Ya kan? Banyak orang, saya melakukan kasih tapi timbal balik dong. Ya kan? Nah, hari ini kita berbicara tentang kasih berkorban, yaitu melakukan sesuatu, tindakan, acting, apapun dilakukan untuk membahagiakan seorang yang lain. Dan bahkan harus bisa mengorbankan kesayangannya. HP yang paling bagus, paling sayang-sayang, itu kasih yang berkorban. Ya. Kita belajar hari ini, apa itu kasih yang berkorban. Ada yang mengatakan bahwa kita tidak bisa mengasihi atau mencintai tanpa berkorban. Betul? Nah, kita bisa berkorban tanpa mengasihi. Setuju ya?
Saya bisa berkorban tanpa mengasihi karena selalu menginginkan sesuatu, ya kan? Saya berkorban waktu, tapi kamu harus juga dong, gitu kan? Orang bisa berkorban tanpa kasih, tetapi orang yang mengasihi selalu akan berkorban. Betul-betul mikir. Betul kan? Mikir kan? Saudara nggak bakal mengatakan, saya sangat menyukai HP ini, terus saya berantakin aja, lempar sana, lempar sini, betul? So perhatikan dengan baik, ya kan? So pelihara dengan baik, jangan sampai baterainya nol, itu, betul? Demikian ketika kita mengasihi seseorang, kita perhatikan, kita sampai berkorban, ya, berkorban ya. Nah, saudara, hari ini kita berbicara tentang Abraham. Nah, cerita yang kita sangat-sangat terkenal ada ketika dia ingin mengorbankan anaknya, Ishak. Oke, saudara tahu bahwa Ishak itu didapat ketika Abraham umurnya berapa? Nggak tahu ya, karena kita nggak bisa lihat sertifikat lahirnya. Yang pasti dia sangat tua ketika mendapatkan Ishak. Berarti dia sangat sayang sekali kepada Ishak, kan? Betul kan? Berapa banyak saudara dikawin anak ketika saudara selama itu sudah beberapa tahun tidak punya anak, ketika Tuhan memberikannya, saudara kan sangat sayang, kan? Saudara bisa bayangkan Abraham saat ini terhadap Ishak. Nah, kita lihat ceritanya sekarang. Nah, saudara, ketika saya baca cerita di pasal 22 kitab Kejadian ini, sangat menyentuh hati saudara, tentang Abraham, tentang Allahnya. Mari kita simak Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Oke, supaya saudara tidak terlena dan 5 watt, kita baca bersama-sama. Saya bacakan yang ganjil, selalu bacakan yang genap. Oke, setuju? Oke, ayat Kejadian 22 ayat 1 mengatakan, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 4. Ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya bapa, saudara Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ayat 8. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Amin. Saudara, dalam cerita ini ada 3 hal yang baru pertama kali disebutkan. Kasih bapa dan anak,
Tuhan menyediakan dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan melihat, kalau saudara baca tadi, sangat-sangat detail sekali cerita bagaimana Abraham tidak serta-merta bertanya kepada Tuhan dan sebagainya, dia melakukan apa yang dilakukan keesok harinya. Betul ya? Keesokan harinya ketika Tuhan memberitakan sesuatu yang mungkin sampai saat ini pergumulan bagi orang-orang, pergumulan bagi kita. Bagaimana mungkin Allah Maha Pengasih Penyayang yang memberikan yang terbaik buat Abraham, justru menyuruh Abraham untuk mengorbankan anaknya. Saudara bisa bayangkan itu? Tuhan macam apa? Ya kan? Nah, tetapi kalau kita lihat cerita ini merupakan ujian yang terbesar, bukan? Saudara pernah menghadapi ujian ini? Nggak pernah? Banyak ya? Sesuatu yang sangat saudara sayangi, sesuatu yang menjadi yang utama, bahkan sesuatu yang dari Tuhan, Tuhan ingin ambil kembali. Saudara bisa bayangkan itu. Suatu ujian, setiap kita menghadapi ujian, betul? Setiap kita menghadapi ujian yang dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita menghadapi ujian dalam kehidupan kita, tantangan kehidupan kita, ada dua jalan keluarnya. Menghancurkan hidup kita atau membuat kita menjadi naik, betul? Di dalam Tuhan orang akan selalu separah apapun tantangan tes dalam kehidupan kita, kita akan melambung tinggi sebagai Raja Wali, betul? Kalau orang tidak dalam Tuhan, menghancurkan orang itu. Hati-hati ketika kita sebagai anak Allah, kalau menghadapi ujian, kalau kita tidak tahu siapakah kita, itu akan menghancurkan kehidupan kita. Setiap kita akan menghadapi ujian. Setiap tokoh Alkitab menghadapi ujian. Kita berbicara tentang Ayub diuji Tuhan, kita berbicara Yunus juga diuji Tuhan, kita berbicara dari Saul, Raja Saul gagal, kita tahu Saul berikutnya berhasil menjadi Rasul Paulus. Kita tahu ada Yusuf yang dijanjikan Tuhan, pelangi. Bahkan saudaranya akan tunduk kepada dia. Hampir separuh hidupnya mengalami tantangan demi tantangan, hinaan dan fitnaan. Kita melihat Musa, Abraham. Hari ini kita belajar daripada Abraham. Ada yang mengatakan iman yang kuat seringkali dibentuk dari pencobaan yang kuat. Ada yang setuju? Iman saudara akan menjadi lebih kuat ketika pencobaan itu semakin dahsyat. Sekolah iman. Ketika kita tahu Tuhan beserta kita sebagai anak Allah, kita bisa melalui segala tes, penderitaan, pengujian, pencobaan. Soalnya saya selalu berpikir kalau ada pencobaan dalam kehidupan kita, tidak selamanya masalah dalam kehidupan kita. Tapi makanan ada expired, pencobaan, kesusahan hati saudara ada expirednya. Dan ingat, dan Tuhan selalu beserta saudara semuanya. Amin. Nah, sekarang kita berbicara tentang Abraham. Dari kita bicara tentang iman yang kuat, pengorbanannya, sebenarnya itu adalah kasih yang berkorban. Padahal tidak ada disebutkan kasih dari tadi kan. Dari cerita tadi tidak ada kata kasih. Kita melihat iman, percaya Abraham, ketaatan Abraham yang luar biasa kepada Tuhan. Betul ya? Saya bisa bayangkan besok bawa anakmu ke tempat yang aku tuju, nggak jelas lagi tempatnya, korbankan itu. Dikatakan Abraham bangun pagi, tidak ditunda, tidak mengeluh. Bangun berarti dia Saudara bisa bayangkan Abraham diuji oleh ujian yang paling besar dalam kehidupannya. Dia masih bisa tidur. Dia katakan dia bangun pagi-pagi. Seakan-akan nggak mau lewat kesempatan ini. Aneh kan? Nah, bagi kita yang mengalami ujian, apa reaksi saudara kalau saudara mengalami ujian? Saudara akan mengeluh kan? Saudara akan beralasan dengan Tuhan kan? Saudara cari konco-konco kan supaya suara saudara lebih besar gitu kan untuk melawan apapun itu pencobaan itu, betul? Banyak alasan. Tapi Abraham dikatakan pagi-pagi dia sudah bangun. Bukan loehang, pagi-pagi loehang semuanya senang.
Loyang sih dia ke Gunung Moria. Tapi apa yang dilakukan? Itu tidak masuk akal. Apa yang akan dilakukan tidak masuk akal. Tapi dia taat. Nah, kita lihat saat ini. Dua hal yang saya ingin lemparkan kepada saudara. Yang pertama, kasih yang berkorban Abraham itu adalah teladan dari Abraham. Dan kalau kita berbicara tentang teladan, kasih yang berkorban, kita harus belajar. Amin. Kita tahu ini berbicara tentang iman. Tetapi di balik iman sebenarnya ada kasih Allah kepada Yahweh. Selama ini kita tidak pernah membahas tentang kasih Abraham kepada Tuhan. Tetapi apapun yang dilakukan, apapun dia alami Abraham dari kampung halamannya, dia mengasihi Tuhan. Saudara, kalau saudara sudah dikasihi Tuhan, kita malu kepada Abraham kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Mari kita lihat apa yang akan terjadi ketika saya berbicara kasih yang berkorban. Kita belajar dari teladan daripada Abraham. Pertama, takut akan Tuhan adalah kasih kepada Tuhan. Abraham takut kepada Tuhan, itu adalah kasih Abraham kepada Allah. Saudara, kalau saya berbicara ketakutan, takut kepada Allah, apa yang selalu takutkan? Saya takut dihukum, selalu takut melanggar semua perintah Allah. Ya, kita harus mentaati perintah Allah. Terlebih daripada itu, ketika kita takut kepada Tuhan, sebenarnya kita harus didasari kasih kita kepada Tuhan. Ya, kita sering takut kepada Tuhan berdasarkan kepentingan diri kita sendiri. Betul ya? Kita harus mengasihi Allah dengan takut akan Dia senantiasa. So, kenapa si Abraham ini melakukan itu semuanya? Karena dia adalah sosok orang yang takut akan Tuhan. Dia selalu mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita lihat tadi, setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham, Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yang tunggal yang kau kasihi. Kalau pernah dengar perkataan ini, ketika Allah membuka langit, inilah anakku yang kasih, kepadanya aku berkenan. Sama perkataannya. Jadi, bagi Abraham, Ishak itu yang paling dikasihi. Karena adalah pemberian Tuhan pada masa tuanya. Allah ketika melihat Yesus, itu adalah anak yang paling dikasihi, kepadanya dia berkenan. Nanti kita akan melihat apa hubungannya. Yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, ketika saya berkata Abraham takut akan Tuhan, itu adalah kasihnya. Artinya dia mengutamakan Allah lebih daripada segalanya. Apa yang menjadi segalanya dalam hidup saudara saat ini? Bandingkan dengan Abraham. Segalanya bagi Abraham secara duniawi adalah Ishak, betul? Adalah Ishak yang dijanjikan. Dan di pasal sebelumnya mengatakan melalui Ishak akan banyak keturunan daripada Abraham. Bukan Ishak saja. Ishak ada segala-galanya. Tetapi bagi Abraham yang mengasihi Allah, dia menempatkan Allah di atas segala-galanya. Sehingga saudara, ketika saya meletakkan kaki saudara di kehidupan Abraham, saudara nggak habis pikir. Pasal ini, ayat ini membuat orang berpikir sesuatu yang susah sekali bisa dilakukan. Sama halnya ketika Yesus mengatakan, kalau engkau mengikuti aku, tinggalkan segala-galanya. Orang tuamu, hartamu. Sama. Bukan berarti kita meninggalkan orang tua kita. Yesus mengatakan, apa yang menjadi utama dalam kehidupanmu, dan itu akan menjadi Tuhanmu. Abraham selalu menjadikan Allah Yahweh sebagai segala sesuatu bagi dia. Sehingga ketika dia disuruh mengorbankan Ishak, sudah tidak menjadi pikiran bagi dia lagi. Bukan hanya dia beriman, tetapi takut dan sayangnya kepada Tuhan. Dia taat. Dia menempatkan Allah di atas segala-galanya. Dari ketika dia dipanggil dari kampung halamannya, dia menempatkan Allah di atas keluarganya, di atas kekayaan keluarganya. Dia menempatkan Allah di atas harta dan sebagainya. Bahkan dia menempatkan Allah saat ini di atas anaknya Ishak. Karena takutnya kepada Tuhan.
Kalau kita ditempatkan dalam posisi Abraham pada saat ini, apa yang saudara lakukan ketika Tuhan nanti malam datang kepada saudara berkata, korbankan sesuatu yang paling saudara sayangi, yang paling berharga dalam kehidupan saudara saat ini. Sudah berhenti dari Hong Kong, masuk sekolah Alkitab. Tunggu Tuhan, bank account saya nolnya masih kurang. Takut akan Tuhan adalah sayang kepada Tuhan. Takut akan Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan, bukan ketakutan. Amin. Saya bilang tadi, ketakutan kadang-kadang mengubah kehidupan kita. Kali ini ketakutan Abraham adalah ketakutan yang benar karena dia mengasihi Tuhan. Hari ini kita akan pulang, belajar lagi apa selama ini kehidupan saya takut akan Tuhan atau enggak. Berarti apakah saya mengasihi Tuhan atau tidak dalam kehidupan saya. Abraham mempunyai banyak alasan untuk tidak melakukannya. Alasan Abraham tidak melakukan dosa, ya kan, dia bisa mengatakan, Tuhan, ini kan anak yang engkau janjikan. Saya sudah tua waktu itu. Engkau nggak beri pun nggak apa-apa. Tapi engkau sudah janji, engkau yang memberi. Sekarang kamu ngambil. Punya alasan kan? Punya alasan Abraham. Tetapi dia melakukan semuanya itu. Di ayat 3 tadi mengatakan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Itu adalah respon iman. Itu adalah respon takut dan sayang kepada Tuhan. Dan bisa tidur nyenyak. Betul? Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Dia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Dia taat karena dia menyayangi Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Dia tidak mempertanyakan sesuatu yang mungkin hari ini bagi kita dan saudara, kita mengatakan permintaan Tuhan ini tidak masuk akal. Permintaan Tuhan ini keterlaluan. Dia tidak mempertanyakan. Dia pergi begitu saja. Saudara mau respon Allah kepada Abraham ketika dia melakukan ini? Respon kita, mungkin kita punya alasan untuk menolak, tetapi respon Abraham taat dan takut kepada Tuhan. Ketika dia taat dan takut kepada Tuhan, apa respon Allah? Di ayat ke-22, di ayat ke-12 mengatakan, lalu ia berfirman, Allah berfirman, jangan bunuh anak ini, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Tuhan ingin mengatakan, karena engkau mengasihi aku, sampai engkau mau menyembelih anakmu. Itu respon perkataan dari Allah sendiri yang mengakui bahwa Abraham sebenarnya dia takut akan aku. Abraham mengasihi aku. Itu adalah kasih yang ingin berkorban. Amin. Nah saudara, di dalam Mazmur 112 ayat 1 mengatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan. Saudara mau bahagia? Takut akan Tuhan? Lakukan yang berikutnya. Apa? Yang suka-sukanya kepada suka ikutin, suka nggak ikutin. Yang sangat suka kepada segala perintah Tuhan. Abraham melakukan semua perintah Tuhan karena dia sayang kepada Tuhan. Dia mengasihi Tuhan, dia takut kepada Tuhan. Amin. Ada seorang hamba Tuhan, Billy Graham, mengatakan, takut akan Tuhan bukan berarti menjauh darinya karena ketakutan. Dan takut akan Tuhan berarti memiliki rasa hormat yang mendalam kepadanya dan merasa kagum akan kekudusan, keagungan, kuasa, dan kasih-Nya yang seharusnya kita lakukan. Takut akan Tuhan karena kasih, bukan mencintai Tuhan karena takut. Sesuatu yang sangat berbeda. Pernyataan tadi mengatakan, takut akan Tuhan harus didasari kasih. Bukan sebaliknya, kita mengasihi Tuhan karena rasa takut kita. Hai? Takut akan Tuhan. Saya hari-hari ini mendorong saudara bertanya kepada, apa saudara takut kepada Tuhan?
Kalau saudara tidak takut kepada Tuhan, berarti saudara tidak mengasihi Tuhan. Abraham memberikan teladan. Kasih yang berkorban yang akan dilakukannya karena kasihnya kepada Bapa sehingga dia takut. Bukan ketakutan. Takut karena kasihnya kepada Tuhan. Yang kedua, percaya dan taat. Dari Abraham kita belajar bahwa itu adalah kasihnya kepada Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 mengatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu kasih kepada Allah. Saudara yang tahu kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Aku mengasihi Engkau, Tuhan. Kasih kepada Allah, yaitu definisinya bahwa kita menuruti apa? Perintah-perintahnya. Abraham menuruti perintah-perintah Allah. Dia percaya dan taat. Itu adalah kasih kepada Allah. Amin. Ketika ia dipanggil untuk meninggalkan ayahnya, dia pergi. Ketika Tuhan ingin mengadakan perjanjian dengan Abrahamic covenant, dia suruh sunat, dia sunat. Tidak hanya sendiri, semuanya kaum laki-laki disunat. Sekarang kalau orang sunat, kaum muslim, orang Yahudi. Jadi sebenarnya yang sunat dulu orang Yahudi ya. Saudara mengerti itu? Orang Yahudi dulu yang bersunat. Karena Abraham, perjanjian Abraham dengan Allah. Sekarang sunat gampang. Ya kan? Ke klinik, sehat, hygiene. Ketika Abraham disuruh disunat, menyunatkan diri dan semua isi rumah yang laki-laki, saudara bisa bayangkan sesuatu yang baru pertama kali. Dia taat dan dia percaya Tuhan tidak akan mencelakakannya. Betul? Itu adalah kasihnya kepada Tuhan. Ketika Abraham disuruh mengusir Ismail, anaknya itu, dia taat, dia melakukannya. Amin. Karena dia mengasihi Tuhan. Hanya iman yang solid dan teguh yang dapat bertahan dalam memenuhi semua perintah Tuhan. Iman yang taat dan yang didasari oleh kasih tulus kepada Allah. Kita berbicara iman Abraham. Dia takut akan Allah, dia taat dan percaya. Itu adalah dasar daripada iman seorang yang mengasihi Tuhan. Nah, saudara, kita lihat. Kalau kita berbicara percaya dan taat, saya tidak bisa melewati bacaan tadi. Karena begitu detail dan begitu menyentuh hati saya. Dari ayat keempat sampai seterusnya. Ini berbicara tentang percaya dan taatnya Abraham karena dia mengasihi Tuhan. Kita lihat. Dengan apa? Dengan ketekunan. Tidak hanya dengan nyanyian, saudara, percaya dan taat. Tidak hanya dengan nyanyian, dengan slogan-slogan. Saya tahu kalau kita kampanye kan banyak slogan kan, janji-janji kan. Sesudah itu sama halnya dalam kehidupan kita. Dilakukan. Kita lihat bagaimana Abraham percaya dan taat kepada Tuhan sebagai kasihnya kepada Tuhan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan ketekunan. Ketika pada hari ketiga, saudara bisa tahu bahwa ketika Abraham dan Ishak dan kedua bujangnya harus ke tempat itu, ke Gunung Moria. Berapa hari jalannya? Tadi kita baca 3 hari. Selama 3 hari apa yang saudara pikirkan? Ketika menghadapi masalah begitu besar bersama dengan anak itu, tapi dia melakukan dengan ketekunan. Ketika pada hari ketika Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu semakin dekat, semakin terbayang dia harus kehilangan Ishak. Tidak hanya dia kehilangan, dia harus sendiri mengorbankan Ishak karena taat dan percaya kepada Tuhan. Tapi dia melakukan dengan ketekunan. Itu yang teladan harus kita contohi. Kata Abraham kepada kedua bujangnya. Nah, saudara perhatikan. Orang yang sayang kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dia percaya Tuhan itu adil, penuh kasih sayangnya kepada kita selama-lamanya. Walaupun dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia katakan, tinggallah kamu di sini dengan
keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, naik ke atas. Kami akan menyembah Tuhan. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Sedikit aneh perkataan ini. Dia kan disuruh untuk menyembelih Ishak di atas. Dia katakan, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Sepertinya dia sudah tahu Tuhan nggak mungkin. Tapi dia harus mengikuti itu. Dia katakan, kami akan kembali kepadamu, kepada bujang itu di bawah. Dia sudah tahu, nggak tahu dengan iman semacam apa, karena dia tahu hati Tuhan, maka dia disebut sebagai sahabatnya Allah. Tapi dia tetap harus melakukan perintah Tuhan, karena dia mengasihi Tuhan. Berikutnya, tidak hanya dengan ketekunan, tapi dengan persiapan. Kalau saudara diuji, saudara tahu ini tantangan berat, biasanya kita ogah-ogahan kan, sampai ujian itu gagal. Betul? Dikatakan apa? Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu. Dia persiapkan kayu itu dan memikulkannya ke atas bahu. Sangat detail. Saudara perhatikan. Dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Kasihan anak ini ya. Dia akan dikorbankan. Dia harus bawa kayu bakarnya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Lengkap semua. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak, saudara Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ishak dididik dengan baik. Dia tahu arti korban. Dia tahu ada api. Dia tahu ada mesbah nanti. Dia tahu ada binatang yang akan dikorbankan. Dia tahu. Dia bertanya kepada bapaknya. Saudara Abraham, ayat 8 ini adalah perkataan yang sangat luar biasa dari seorang Abraham yang penuh iman karena kasihnya kepada Tuhan. Dia katakan, Allah, bacakan bersama-sama, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikian keduanya berjalan bersama-sama lagi. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Allah yang akan menyediakan, inilah pertama kali disebut Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan. Orang yang mengenal Allah, hidupnya diuji, dicobain, dan kemudian ditolong oleh Allah, orang akan selalu bisa berkata, Jehovah Jireh selalu bersama aku. Immanuel, Rajaku bersama aku. Yesus selalu akan melindungiku. Amin. Ujian seberat ini, saudara, ujian seberat ini, dia mengatakan, Jehovah Jireh, Allah yang akan menyediakan. Tapi dia tetap mempersiapkan. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, tetap melakukannya. Dia nggak nunggu-nunggu Tuhan delay ya, Tuhan mungkin ngomong ya, saya tunggu dulu, mungkin Tuhan menyesal. Akhirnya berkata, nggak jadi deh Abraham. Dia tetap melakukan persiapan. Itu adalah orang percaya dan taat, sayang kepada Tuhan. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatlah Ishak, anaknya itu, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. So bisa bayangkan hati seorang bapak, karena dia mengutamakan Allah lebih daripada segala, karena dia takut akan Allah, karena dia taat dan percaya kepada Allah. Mezbah, anak yang disayangi, anak yang dikasihi sudah di atas, pisau sudah di tangan. Semua persiapan karena dia taat dan percaya kepada Tuhan. Berikutnya, tidak hanya dengan ketekunan persiapan, tetapi dengan keteguhan dan kegigihan sampai mengikuti perintah Allah sampai akhir. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Perkataan yang tidak boleh didengar anak-anak. Allah yang membenci
bangsa-bangsa berhala yang menyembeli anaknya. Saudara tahu, bangsa-bangsa Kanaan adalah bangsa-bangsa yang mengorbankan anaknya. Allah benci sekali dengan mereka. Tetapi Allah yang sama menyuruh Abraham menyembeli anaknya. Allah macam apa? Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, katanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Pertama kali Abraham dipanggil, Abraham. Abraham mengatakan, iya Tuhan. Ketika dia mengikuti, mempersiapkan keteguhan, kegigihan, ingin mempersembahkan, sudah siap, dia dipanggil Abraham, Abraham. Ketika firman Tuhan mengatakan dua kata yang berturut-turut, itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Berarti Tuhan tahu Abraham ini taat dan takut kepada Dia. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Cece, tuh Mece. Abraham, Abraham, ya Tuhan. Abraham, Abraham, ya Tuhan. Orang yang mengasihi, orang yang ada di otoritas di atasnya akan lemah lembut, akan taat dan takut. Ini, kita akan lihat hari ini apa yang terjadi dengan Abraham ketika dia mengasihi Allah yang memiliki otoritas di atasnya. Lalu Allah berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Artinya Allah mengakui bahwa Abraham karena kasihnya kepada dia, dia takut akan Allah dan dia percaya dan taat kepada Allah. Itu kalimatnya di ayat 12. Karena engkau takut kepadaku, karena engkau taat dan percaya kepadaku, engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu kepadaku. Hanya orang yang percaya kepada Allah yang benar akan membawa kita kepada ketaatan penuh kepada Tuhan. Saudara dan saya, kita bukan Abraham, tapi kita belajar dari teladan Abraham pada hari ini. Dan apa yang terjadi, saudara? Orang yang taat dan takut kepada Tuhan karena dia mengasihi Tuhan, apa yang terjadi? Saudara, Abraham diberkati banyak sekali, saudara. Bahkan dia bisa beraudisi dengan Tuhan ketika Sodom dan Gomora ingin dihancurkan. Tuhan 50, Tuhan 10, Tuhan 5. Tapi nggak ada orang 5 yang benar di sana. Coba saudara, kalau Abraham turun sedikit lagi, Tuhan kalau ada satu orang yang benar di sana, Tuhan pasti akan mendengarkan Abraham. Karena dia adalah sahabat Tuhan, karena dia mengasihi Tuhan, karena dia takut akan Tuhan, karena dia percaya dan taat kepada Tuhan. Amin. Saudara lihat ketaatan Abraham menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ketika saudara ujian sekolah dulu ya. Kalau saudara gagal berarti nggak naik kelas kan. Kalau saudara lulus ujian berarti saudara naik kelas. Tidak ada yang orang lulus ujian saya mau tetap di kelas ini ah. Saya suka kepada wali kelasnya. Enggak kan? Ujian selalu membawa saudara naik tingkat. Ujian selalu membawa kehidupan kita untuk sesuatu yang lebih hebat lagi. Ujian oleh Allah bagi Abraham membawa Abraham untuk sesuatu yang Tuhan rencanakan lebih dahsyat lagi. Jadi kalau ada ujian, nikmati dengan takut akan Tuhan, taat dan percaya. Nggak ada amin. Amin? Saya mau tahu apa yang terjadi, kita lihat di ayat ke-15. Next. Inilah tanggapan Allah ayat 12 bahwa Abraham itu takut akan Tuhan dan dia percaya kepadanya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Bukankah itu satu yang luar biasa? Setuju saudara?
Karena Abraham melakukan sesuatu yang luar biasa. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian. Apa yang diperbuat Abraham? Dia tidak mengorbankan Ishak, tidak ada perbuatan apa-apa, mengikuti perintah Tuhan. Karena dia beriman, karena dia takut akan Tuhan, karena percaya dan taat, dia mengasihi Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 17, janji yang luar biasa. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Siapa yang menjadi cucu Abraham sini? Berkatnya melimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Yang ketiga berkatnya. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhmu. Saudara, sampai hari dimanapun orang Yahudi berada, dia menguasai kota-kota. Karena iman, kasih Abraham yang berkorban. Sampai hari ini. Saudara, dimanapun di kota-kota besar, di mana ada orang Yahudi, selalu mereka adalah orang yang memiliki uang. Mereka yang pintar, mereka penemu-penemu. Karena berkat Abraham turun, karena perjanjian Allah dengan Abraham ini, aku bersumpah demi diriku sendiri. Keturunannya akan banyak dan akan berlimpah-limpah berkatnya. Tadi siapa bilang Abraham adalah bapak segala bangsa. Kita semua adalah anak cucu buyut Abraham. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ayat ke-18. Saudara, ketika Tuhan ingin memakai kita untuk sesuatu tujuannya, tentu dia akan menguji kita supaya tidak malu-maluin dia, kan? sering malu-maluin Tuhan, kan? Diuji lagi. Sesuatu yang besar diuji Abraham supaya melalui Abraham rencana agung Tuhan terjadi. So, perhatikan ayat 18. Ayat 17, keturunanmu itu akan banyak. Ayat 18 dalam bahasa aslinya, oleh keturunan mula, satu orang, keturunanmu single. Semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Berikutnya, Galatia. Rasul Paulus mengutip daripada cerita tadi. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu itu, yaitu Kristus. Saudara ingin Allah berkarya dalam kehidupan saudara. Ayat sebelumnya dikatakan karena engkau mendengarkan firman-Ku. Firman Tuhan menyuruh menyembelih Ishak, sesuatu yang tidak masuk akal. Karena kasihnya, ketika saudara mengasihi Tuhan, saudara akan mengikuti Tuhan. Saudara pernah dengar dulu waktu saudara masih muda, kita apa? Kita buta ya. Kita maunya apa? Atau kita maunya buta? Apa aja ikutan? Saudara, saya harap saudara memiliki cinta buta kepada Tuhan. Tetapi tidak cinta monyet. Cinta semakin dewasa kepada Tuhan. Mengutamakan seperti Abraham. Mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Mengikuti firman Tuhan. Rencana agung terjadi melalui keturunan Abraham yang satu itu. Mesias, Yesus, lahir bagi kita. Sehingga semua dikatakan semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Saudara dan saya, kita mendapat berkat dari Mesias, berkat keselamatan itu. Amin. Karena ada satu orang, Abraham, yang mengasihi Tuhan dan kasihnya adalah kasih yang berkorban. Tantangan bagi kita semuanya sebagai anak Allah. Amin. Apakah saudara takut akan Tuhan? Karena saudara mengasihi Tuhan? Karena saudara ketakutan akan hukuman Tuhan?
Apakah saudara juga percaya dan taat kepada Tuhan karena saudara inginkan sesuatu? Mengerti apa yang saya katakan? Kita percaya dan taat kepada Tuhan karena kita menginginkan sesuatu. Saudara, Abraham takut akan Tuhan karena dia mengasihi Tuhan. Dengan demikian dia mengasihi Tuhan dan kemudian dia akan taat dan percaya apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Itu adalah kasih berkorban daripada Abraham menjadi teladan bagi kita. Nah saudara, saya sambung ayat ke-18 ini, bahwa kasih yang berkorban adalah anugerah terbesar dari Tuhan bagi kita. Amin. Yang kedua, kasih yang berkorban adalah anugerah terbesar dari Allah. Kita belajar dari teladan Abraham tentang rasa takut, taat, dan percaya. Hari ini kita belajar bahwa itu adalah anugerah yang terbesar, terbukti sekarang hidup dalam kehidupan saudara, anugerah itu. Amin saudara. Di dalam Roma 8:32, Tuhan menyayangkan Ishak, saudara. Tuhan menyayangkan Ishak. Tuhan tidak menyayangkan anaknya. Ia Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Allah menyayangi, membebaskan Ishak, tetapi Allah tidak membebaskan anaknya. Kasih yang berkorban, anugerah yang kita terima. Amin saudara. Saudara, seluruh Alkitab berbicara tentang Kristus. Ketika kita membahas Abraham, Ishak adalah tipologi daripada Kristus, tetapi Ishak diselamatkan, Yesus tidak diselamatkan. So tadi lihat gambar, saya katakan, mengapa pula Abraham menjuru Ishak yang masih kecil membawa kayu di punggungnya? Karena kemudian hari ada anak Allah yang tidak disayangkan harus membawa kayu di punggungnya. Anak Allah ini, Yesus ini, dibiarkan menjadi korban, menggantikan kita. Ishak digantikan oleh kambing, tetapi Yesus tidak ada yang ganti. Justru kita yang digantikan oleh Yesus. Seharusnya kita disalib, seharusnya kita disembelih, seharusnya kita masuk neraka. Tuhan Yesus harus melalui itu semuanya. Amin. Dan kasih Allah yang berkorban itu bukan sekali untuk selama-lamanya. Yes, menyelamatkan kita sekali untuk selama-lamanya. Tetapi kasih itu mengikat kita selama-lamanya. Bagaimana saya katakan, kita Rasul Paulus menulis di dalam Roma 8 ayat 38-39 mengatakan, kasih yang berkorban itu sebab aku yakin, katakan bersama-sama yuk. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik di atas maupun yang di bawah, atau suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Luar biasa. Ayat firman Tuhan ini tidak hanya menceritakan bahwa Allah memberikan kasih yang berkorban, anugerah yang terbesar, tapi kasihnya itu mengikat saudara sampai selama-lamanya dan tidak ada satupun yang bisa memisahkan saudara. Amin. Saya ingin bertanya kepada saudara saat ini, ketika saya akan menutup ini, kita mengenal teladan kasih Abraham yang berkorban. Saudara mengetahui kasih yang berkorban, anugerah yang terbesar dari Allah. Bagaimana hidup kehidupan saudara saat ini? Apakah saudara hidup dalam takut dan gentar akan Tuhan? Apakah saudara hidup takut dan gentar senantiasa kepada Raja di atas segala raja? Apakah saudara hidup dengan taat dan percaya apapun ujian dan tantangan kehidupan saudara saat ini?
Apakah saudara mengasihi Tuhan seperti Abraham dengan terus menyembah Allah semesta alam? Itu pertanyaan buat saudara bawa pulang. Kita tidak hanya untuk menyanyi, membaca firman Tuhan, jor-joran slogan, ayat-ayat Alkitab. Hidup seperti Abraham. Dan saya percaya, apapun dalam kehidupan saudara, saudara akan mengatakan, Jehovah Jireh. Abraham belum melihat kambing yang terikat di hutan sana. Dia belum melihat. Tapi dia sudah tahu Tuhan akan menyediakan. Itu adalah orang yang hidup dengan iman yang solid, yang utuh kepada Tuhan. Karena dia takut kepada Tuhan. Dia menghormati Tuhan. Dia menyayangi Tuhan. Kehidupannya terbukti taat dan percaya kepada Tuhan. Apakah saudara mengasihi Tuhan seperti Abraham? Kita belajar hari ini bukan hanya tentang iman, tentang hati Abraham yang mengasihi Tuhan. Takut akan Tuhan, taat dan setia sampai selesai. Karena engkau mentaati firman-Ku. Semua kita mau diberkati Tuhan. Siapa yang perlu berkat Tuhan hari-hari ini? Berkat apapun, finansial, berkat keuangan, berkat anak, berkat pemulihan keluarga. Kita semua mau itu. Abraham tahu di tempat itu Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan menjadi berkat bagi dia. Dan ketika dia taat melalui hidupnya, berkat turun. Hari-hari ini saudara, tantangan ini buat kita semuanya. Sampai saudara masih mengatakan, saya seperti Abraham, saya akan mengatakan Jehovah Jireh. Saya akan seperti Abraham, percaya dan takut akan Tuhan dalam kehidupan aku. Saya akan mengatakan Allahku adalah Jehovah Jireh, Allah yang selalu mencukupi aku. Pertanyaan ini kembali kepada saudara, apakah saudara mengasihi Tuhan seperti Abraham mengasihi Tuhan? Yes, Allah selalu akan menjadi Allah yang menyediakan. Ada amin? Dia selalu akan di sana ingin mencurahkan berkat, pemulihan dan segalanya bagi saudara. Jangan saudara ingin satu sisi saja. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Abraham mengatakan Jehovah Jireh di gunung ini, di tempat itu Tuhan akan menyediakan, tetapi dia punya hidup yang mengasihi Tuhan. Amin. Tantangan saya pada hari ini, Tuhan akan selalu menjadi Jehovah Jireh dalam kehidupan saudara. Tapi saudara harus hidup selalu takut akan Tuhan, bukan ketakutan. Takut akan Tuhan, selalu mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, menempatkan dia di atas segalanya. Saudara taat dan percaya apapun tantangan kehidupan saudara saat ini, dia tetap adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Amin saudara. Katakan kiri kanan, kamu akan bertemu dengan Jehovah Jireh hari-hari ini. Belum selesai, katakan kiri kanan lagi. Tapi kamu harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Beri kemuliaan Tuhan kita. Kita